Halo semuanya, nama saya Ibu Yanti. Saya adalah penjaga kantin di sebuah sekolah menengah yang cukup terkenal di kota kecil ini. Setiap hari, saya menyediakan makanan dan minuman untuk anak-anak sekolah, guru, dan staf lainnya. Kehidupan saya sederhana, tetapi penuh dengan cerita-cerita yang tak terlupakan. Hari ini, saya ingin berbagi kisah yang selalu membekas di hati saya. Kisah ini bukan hanya tentang kejadian aneh yang saya alami, tetapi juga tentang pelajaran hidup yang saya dapatkan. Dengarkan baik-baik, ya. Semua bermula sekitar 5 tahun yang lalu. Waktu itu, sekolah sedang mengadakan renovasi besar-besaran. Kantin yang biasanya berada di dekat lapangan dipindahkan sementara ke sebuah bangunan tua di ujung sekolah. Bangunan itu sebenarnya sudah lama tidak digunakan. Kabarnya, dulu tempat itu adalah perpustakaan, tetapi setelah ada gedung baru, perpustakaan dipindahkan dan bangunan itu dibiarkan kosong. Hari pertama saya pindah ke sana, rasanya biasa saja. Meski bangunannya agak gelap dan berdebu, saya mencoba untuk berpikir positif. Ah, ini cuma sementara, pikir saya. Saya mulai membersihkan ruangan, menyusun meja, dan menata makanan seperti biasa. Anak-anak juga mulai berdatangan, meski jumlahnya tidak sebanyak biasanya. Mungkin mereka merasa sedikit takut dengan suasana bangunan tua itu, namun hari kedua mulai terasa aneh. Pagi itu, saat saya membuka kantin, saya menemukan semua kursi dan meja sudah berantakan. Padahal, sore sebelumnya, saya ingat betul saya sudah merapikannya. Saya pikir mungkin ada anak-anak yang iseng bermain di sini setelah sekolah usai. Jadi, saya tidak terlalu memikirkannya, tapi kejadian serupa terus berulang. Setiap pagi, saya selalu menemukan kantin dalam keadaan berantakan. Bukan hanya itu, kadang-kadang ada makanan yang hilang atau berpindah tempat. Misalnya, keripik yang saya taruh di rak tiba-tiba ada di atas kulkas, atau botol minuman yang biasanya di dalam kulkas sudah ada di meja. Awalnya saya mencoba berpikir logis. Mungkin ada tikus atau kucing yang masuk ke dalam kantin. Tetapi setelah saya periksa dengan teliti, tidak ada tanda-tanda keberadaan hewan di sana. Suatu malam, saya memutuskan untuk tetap tinggal di kantin lebih lama. Saya ingin memastikan siapa yang sebenarnya membuat kekacauan ini. Saya duduk di sudut ruangan, menunggu sambil membaca buku. Waktu itu sudah hampir jam 9 malam. Sekolah sudah sepi, hanya ada suara jangkrik di luar sana. Saat saya mulai mengantuk, tiba-tiba saya mendengar suara langkah kaki. Langkah itu terdengar pelan, seperti seseorang yang sengaja berjalan tanpa suara. Jantung saya berdegup kencang. Saya mencoba tetap tenang dan mendengarkan dengan seksama. Langkah itu semakin mendekat, lalu berhenti di depan pintu kantin. Saya menahan napas, berharap itu hanya imajinasi saya. Namun, pintu kantin tiba-tiba terbuka perlahan. Di depan saya, tidak ada siapa-siapa. Hanya angin malam yang berhembus masuk, membuat tirai di jendela berkibar. Saya mencoba berdiri, tetapi tubuh saya terasa kaku. Rasanya seperti ada yang mengawasi saya dari balik kegelapan. Malam itu, saya pulang dengan perasaan tidak karuan. Esok harinya, saya menceritakan kejadian itu kepada Pak Udin, satpam sekolah. Dia hanya tertawa kecil dan berkata, "Ah, mungkin Ibu Yanti cuma terlalu lelah. Bangunan tua memang suka bikin kita merasa aneh." Tapi kejadian aneh tidak berhenti di situ. Suatu hari, saat saya sedang melayani anak-anak, seorang siswa bernama Rina tiba-tiba berkata, "Bu, siapa anak kecil yang ada di belakang Ibu?" Saya langsung merinding. "Anak kecil? Maksud kamu siapa?" Tanya saya sambil berusaha tersenyum. Rina menunjuk ke arah rak makanan di belakang saya.
Tadi ada anak kecil di situ, Bu. Dia pakai baju putih. Tapi sekarang sudah nggak ada. Saya mencoba menenangkan Rina dan berkata mungkin dia hanya salah lihat. Tapi dalam hati, saya tahu ada sesuatu yang tidak beres. Saya mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya anak kecil yang dia lihat? Malam harinya, saya mencoba mencari tahu tentang bangunan tua itu. Saya bertanya kepada beberapa guru yang sudah lama mengajar di sini. Mereka bilang, dulu ada seorang penjaga perpustakaan bernama Bu Sari. Bu Sari sangat menyayangi pekerjaannya, tetapi suatu hari dia meninggal mendadak karena serangan jantung di dalam perpustakaan itu. Setelah kejadian itu, banyak orang mengaku mendengar suara-suara aneh atau melihat sosok bayangan di sana. Namun, tidak ada yang pernah melihat sosok anak kecil. Saya juga bertanya kepada Pak Udin, dan dia akhirnya mengakui bahwa dia pernah mendengar suara tawa anak kecil di sekitar bangunan tua itu. Tapi dia selalu mengabaikannya karena takut. Kejadian yang paling membuat saya takut terjadi pada suatu malam hujan deras. Waktu itu saya sedang membereskan kantin, bersiap untuk pulang. Tiba-tiba listrik mati, dan kantin menjadi gelap gulita. Saya mencoba mencari senter di dalam tas, tetapi sebelum saya menemukannya, saya mendengar suara tawa kecil. Suara itu datang dari sudut ruangan yang gelap. "Siapa di sana?" tanya saya dengan suara gemetar. Tidak ada jawaban, hanya suara tawa kecil itu yang terus terdengar. Saya memberanikan diri untuk mendekati sumber suara. Tetapi saat saya sampai di sana, tidak ada siapa-siapa. Namun, di lantai, saya melihat jejak kaki kecil yang basah, seperti bekas berjalan di genangan air. Jejak itu mengarah ke pintu keluar kantin. Dengan penuh keberanian, saya mengikuti jejak itu. Jejak tersebut berhenti di depan pintu, tetapi pintunya terkunci. Saya tahu pasti, karena saya yang menguncinya. Jadi, bagaimana mungkin ada jejak kaki di sana? Setelah kejadian itu, saya memutuskan untuk berbicara dengan kepala sekolah. Saya menceritakan semua yang saya alami. Kepala sekolah mendengarkan dengan serius, lalu berkata, "Bu Yanti, sepertinya kita perlu mengadakan doa bersama di sini. Bangunan tua ini memang punya banyak cerita, dan mungkin ada sesuatu yang belum selesai. Doa bersama pun diadakan. Kami mengundang seorang ustaz untuk memimpin doa, dan selama proses itu, saya merasa ada beban yang terangkat. Suasana kantin menjadi lebih tenang setelahnya. Namun, kejadian itu mengajarkan saya satu hal penting, bahwa kita harus selalu menghormati tempat dimanapun kita berada, karena setiap tempat punya sejarah dan kisahnya sendiri. Kini, kantin sudah kembali ke tempat asalnya. Bangunan tua itu kembali kosong, tetapi saya tidak pernah melupakannya. Saya juga belajar untuk lebih peka terhadap hal-hal di sekitar saya. Kadang, yang kita anggap menyeramkan sebenarnya hanya ingin diperhatikan. Jadi, teman-teman, itulah kisah saya. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat untuk kita semua bahwa hidup ini penuh misteri dan kita harus selalu menjaga sikap hormat dimanapun kita berada. Terima kasih sudah mendengarkan.